Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya. Sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di pertemuan pertama ini mata kuliah yang saya ampu itu adalah budgeting. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah saya sebelumnya, yaitu sistem informasi bisnis. Jadi langsung saja. Perkenalkan, nama saya Galuh Aninditya. Saya lulusan untuk S1-nya itu di Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Salatiga. Kemudian S2 saya mengambil akuntansi di Universitas Kristen Satyawacana. Untuk nomor HP ataupun email bisa dilihat sendiri. Kalau nomor HP sudah masuk grup semua ya. Jadi saya rasa sudah tahu nomor saya semua, begitu. Jadi untuk mata kuliah kali ini untuk program studi S1 bisnis. Untuk mata kuliah yang akan kita pelajari pada satu semester ini adalah mata kuliah budgeting. Kemudian SKS-nya itu ada 3 dan ini masuk di semester genap. Dan untuk jadwalnya kita ada di hari Senin pukul 6.45 ya. Kemudian dosen pengampunya saya Galuh Aninditya. Sedikit deskripsi terkait mata kuliah yang akan kita pelajari pada satu semester ini. Jadi budgeting ini merupakan suatu mata kuliah ya yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan dari para mahasiswa mengenai konsep dasar dari sistem penganggaran. Kemudian juga dapat mampu memprediksi penjualan, kemudian mampu mempraktekkan penyusunan anggaran serta dapat menganalisis keuangan dalam penganggaran. Maaf, itu ada sedikit typo ya. Kemudian ada beberapa capaian dalam mata kuliah ini yang bisa yang diharapkan dapat diselesaikan oleh mahasiswa. Yang pertama itu terkait mampu menjelaskan konsep-konsep kunci dalam penganggaran perusahaan, kemudian mampu mengintegrasikan ke dalam aspek-aspek operasi bisnis, terutama dalam aplikasinya di dunia nyata, kemudian mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penganggaran perusahaan, serta mampu melakukan praktek dalam penyusunan anggaran. Jadi ini beberapa capaian dari pembelajaran yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Untuk silabusnya, jadi selama satu semester ini kita ada 16 kali pertemuan, di mana di pertemuan 8 dan 16 itu kita ada ujian. Untuk yang ke-8 itu ada UTS dan yang ke-16 itu ada UAS. Untuk pertemuan pertama ini, hari ini kita akan membahas terkait silabus dan juga konsep dasar dari budgeting itu sendiri. Kemudian pertemuan yang kedua kita akan membahas master anggaran. Kemudian yang pertemuan ketiga kita akan membahas anggaran penjualan. Kemudian yang keempat ini ada peramalan ataupun forecasting penjualan. Untuk pertemuan 5 dan 6 membahas anggaran produksi. Kemudian yang ketujuh itu anggaran bahan baku ataupun persediaan. Pertemuan ke-8 kita UTS. Kemudian di pertemuan ke-9 itu ada anggaran tenaga kerja langsung. Kemudian yang ke-10 ada anggaran biaya overhead pabrik.
Dan yang ke-11 sampai 13 itu anggaran biaya variabel, kemudian yang ke-14 itu terkait anggaran kas, dan yang ke-15 anggaran break even point, dan yang ke-16 itu kita ada ujian akhir semester. Untuk literatur yang saya pakai itu sesuai pada yang ada di gambar, yaitu buku dari Suhardi tahun 2019, judulnya Budgeting Perusahaan, Koperasi dan juga Simulasinya. Kemudian untuk dari dari Stikom itu pakai Dewi Widyaningsih yang anggaran perusahaan begitu. Untuk sistem penilaiannya itu dari kehadiran ataupun keaktifan itu minimal 75% atau poinnya 10%, dimana boleh izin ataupun tidak hadir itu maksimal 3 kali. Kemudian tugasnya itu 20%, nanti akan ada tugas sebelum UTS dan sebelum UAS. Untuk kehadiran ini kan berhubung online ya, saya rasa masih bisa untuk dipenuhi secara 100%. Jadi saya harapkan untuk bisa mengikuti setiap perkuliahan ataupun setiap pertemuannya itu tetap dihadiri ataupun ditonton videonya. Kemudian untuk UTS sendiri materinya diambil dari pertemuan pertama sampai ke-7. Untuk poinnya itu ada 30% presentasenya. Kemudian UAS itu dari materi ke-9 sampai 15, untuk poinnya itu 40% begitu. Kemudian langsung ke materi ya teman-teman. Jadi apabila kalian pernah mengambil manajemen atau pengantar manajemen, pasti sudah tidak asing terkait POAC gitu ya. Ada planning, organizing, actuating, dan juga controlling, dimana semua itu merupakan fungsi dari manajemen gitu ya. Jadi manajemen itu ya bisa dikatakan memang suatu seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain, yang tidak lain tugasnya adalah mengatur, mengarahkan, melaksanakan terhadap suatu pekerjaan yang ingin dicapai melalui orang lain. Jadi manajemen ini memang mempengaruhi orang lain untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan begitu ya, dari sisi manajemen. Jadi kita seorang pemimpin begitu, kita yang merencanakan, mengorganizing, mengaktuating, dan juga mengontrolnya atau pengendaliannya. Kemudian dari sisi budgeting itu merupakan salah satu bagian dalam suatu perencanaan bisnis ataupun usaha perusahaan. Jadi budgeting ini merupakan salah satu bagian dari perencanaannya itu, yaitu ada di nomor 1 yang di perencanaan itu. Jadi posisinya budgeting dalam fungsi manajemen bisa dilihat pada gambar. Sebelum dilaksanakan itu ya perlu adanya perencanaan, dan budgeting ini merupakan salah satu yang termasuk dalam perencanaan tersebut. Kemudian untuk perencanaan itu tadi kan suatu perusahaan itu sebelum melakukan kegiatan usahanya ataupun kegiatan proyeknya itu melakukan perencanaan terlebih dahulu, di mana perencanaan tersebut mencakup semua tindakan apa yang akan dilakukan ke depannya untuk dapat mengembangkan usaha tersebut atau untuk dapat mencapai atau merealisasikan tujuan tersebut. Kemudian dari sisi controlling itu dia sudah mengendalikan atau mengontrol dari apa yang dilakukan oleh perusahaan, di mana hal ini berupa suatu penilaian yang telah dihasilkan dari rencana yang telah disusun sebelumnya gitu. Kemudian hubungan budget dan juga budgeting. Budget di sini bisa diartikan suatu anggaran, di mana anggaran ini memang
bisa dikatakan suatu rencana yang sudah disusun oleh perusahaan bisnis ataupun jasa secara sistematis dan juga terperinci, yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif berupa unit ataupun satuan moneter barang ataupun jasa, di mana hal tersebut berlaku pada periode tertentu di masa mendatang. Mungkin bagi teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komen di chat YouTube, kolom chat ya, atau bisa chat di Siakat, nanti akan saya tanyakan begitu ya. Saya lanjutkan. Jadi budgeting itu bisa diartikan penganggaran, di mana penganggaran ini merupakan salah satu proses kegiatan yang menghasilkan anggaran yang tadi, yaitu budget. Kemudian atau tindakan penyusunan anggaran. Jadi budgeting ini tindakannya dari budget tadi. Kemudian budget atau anggaran tadi termasuk salah satu jenis bentuk dari planning. Sedangkan budgeting itu penganggaran. Jadi itu saling berhubungan. Jadi budgeting itu merupakan bagian dari perencanaan suatu proyek dalam perusahaan begitu. Bisa dilihat untuk hubungan budgeting dan juga budget. Jadi budgeting ini masih terkait proses, di mana budget itu yang dilihat itu hasilnya. Kita ingin menghasilkan apa dalam proyek tersebut. Kemudian kita melakukan penganggaran, yaitu prosesnya untuk mencapai hasil tersebut itu bagaimana. Dan hubungan budget dan juga budgeting juga bisa dilihat dari sisi kanan, gambar yang kanan, bahwa budgeting itu tadi memang bagian dari perencanaan yang ada di perusahaan. Jadi perencanaannya itu juga terkait dengan tujuan perusahaan tadi, yaitu untuk menghasilkan laba, ataupun yang perusahaan nirlaba itu tidak menghasilkan laba ya dia. Jadi ada rencananya kan dari perencanaan tadi, dan untuk mencapai rencana tersebut butuh anggaran. Anggaran itu tadi berupa hasil, kemudian untuk mendapatkan hasil tersebut butuh yang namanya proses untuk mencapainya, yaitu dengan budgeting begitu. Kemudian ada beberapa fungsi dari budget ataupun anggaran tadi, di mana budget ini bisa menjadi pedoman kerja bagi perusahaan, sehingga perusahaan itu bisa mencapai apa yang telah dianggarkan begitu. Kemudian perencanaan terpadu, jadi sebelum dilakukan eksekusi suatu kegiatan, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang agar bisa mencapainya. Kemudian sebagai alat pengkoordinasian kerja. Kemudian yang selanjutnya sebagai alat pengawasan kerja atau controlling. Jadi kan tadi dari perencanaan kita membuat namanya budget ya. Kemudian dengan adanya budget itu kita bisa menjadi alat. Jadi budget tadi bisa menjadi alat untuk mengontrol kita dalam mencapai target tersebut. Jadi nilai atau harganya itu jangan sampai keluar atau lebih mahal dari apa yang sudah kita anggarkan. Kalaupun harganya itu lebih mahal, apakah ada faktor lain yang menyebabkan penganggaran kita itu bisa meleset begitu. Jadi inilah yang menjadi alat pengawasan kerja. Kemudian bisa menjadi alat evaluasi juga. Ini terkait apakah tujuan dari perusahaan yang tujuan proyek yang telah kita dibuat anggaran tadi itu tidak sesuai atau tidak begitu. Jadi apa yang kita lakukan di proyek tersebut, misal apakah sesuai dengan apa yang telah kita anggarkan sebelumnya begitu. Kemudian untuk
fungsi manajemen sendiri dan juga budget. Fungsi manajemen tadi kan ada 4 ya, ada planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Untuk fungsi budget tadi sudah disebutkan dari pedoman kerja sampai dengan alat evaluasi perusahaan, di mana kedua fungsi ini memang memiliki hubungan yang erat, di mana fungsi dari budget itu merupakan alat manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsi dari manajemen tersebut, yaitu dari planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Oleh karena itu, hubungan manajemen dan juga budget itu memiliki keterikatan yang erat begitu. Kemudian untuk hubungan budget dengan ilmu akuntansi maupun statistik dan matematika, yang pertama itu terkait budget dan juga akuntansi. Akuntansi itu kan memang menyajikan data-data historis ya, data-data yang sudah dilakukan sebelumnya kegiatannya, sedangkan budget itu menyajikan data-data estimasi-estimasi, sehingga sebelum kita menganggarkan suatu kegiatan, kita bisa melihat terlebih dahulu laporan keuangan dari akuntansi tadi, di mana laporan tersebut memang bisa bermanfaat dalam penyusunan budget ataupun anggaran. Kemudian untuk budget dan juga statistik atau matematika, untuk budget itu kan berhubungan dengan angka ya. Kita menganggarkan itu ada angkanya, sehingga memang berhubungan erat dengan statistik dan matematika. Ini hubungannya karena sama-sama menghitung begitu dan berhubungan dengan angka. Kemudian ada beberapa faktor juga yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan budget di suatu perusahaan. Yang pertama itu terkait tujuan dan juga kebijakan suatu perusahaan atau organisasi. Jadi sebelum kita menyusun anggaran, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu apa tujuan dan juga kebijakan apa saja yang ada di organisasi atau perusahaan yang kita tempat kita bekerja gitu. Jadi jangan sampai kita menyusun anggaran yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan, dan hal itu malah menjadi sia-sia. Kemudian faktor yang selanjutnya itu terkait data masa lalu. Jadi dalam penyusunan anggaran kita juga dapat mempertimbangkan data-data masa lalu yang bermanfaat dalam penyusunan anggaran tersebut, sehingga kita memiliki dasar dalam penyusunannya. Kemudian yang selanjutnya itu terkait prediksi perkembangan kondisi ekonomi di masa mendatang. Jadi selain kita melihat data dari perusahaan, kita juga harus memprediksi bagaimana perkembangan kondisi perekonomian di Indonesia ataupun di dunia ataupun di perusahaan itu sendiri. Bagaimanakah perusahaan itu bisa menghadapi perkembangan yang ada begitu, sehingga kita dapat berekspansi ataupun bisa agresif dalam menindaklanjuti suatu perkembangan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Jadi kita harus bisa membaca apa yang menjadi poin perkembangan ekonomi begitu yang di masa depan gitu. Kalau sekarang kan poinnya itu di green economy ya, yang kita harus memanfaatkan sumber-sumber daya, penghematan sumber daya terutama, ataupun pemanfaatan hal-hal yang bisa didaur ulang gitu, sehingga hal ini juga bisa menjadi salah satu dasar dalam penyusunan budget. Kemudian prediksi perubahan kebijakan pemerintah. Selain memprediksi perkembangan kondisi ekonomi di masa depan, kita juga harus memprediksi perubahan kebijakan. Kemungkinan hal ini berkaitan dengan perpajakan ya, yang biasanya itu sering berubah, dan hal ini bisa dianggarkan juga. Kemungkinan
berapa beban pajak yang akan dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk misal. Kemudian melakukan research dan juga development. Ini juga penting dalam melakukan penyusunan budget, sehingga apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan riset, begitu ya, riset yang sudah kita lakukan, yang sudah dilakukan sebelumnya oleh tim research and development, begitu, sehingga apa yang akan kita produksi ataupun proyek apa yang akan kita jalankan itu bisa mendatangkan keuntungan ataupun bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ini terkait faktor yang mempengaruhi penyusunan dari budget tadi. Ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan juga eksternal. Untuk faktor internal itu terkait hasil penjualan tahun sebelumnya, karena kita dalam penyusunan budget kita melihat laporan keuangan ataupun dari sisi akuntansi data historis sebelumnya, sehingga untuk faktor internalnya juga terkait hal-hal akuntansi ya, dari sisi penjualan tahun sebelumnya, kemudian kebijakan perusahaan seperti harga jual, persyaratan pembayaran yang nantinya akan diberikan kepada konsumen atau agen, diskon, dan juga saluran distribusi. Kemudian juga kapasitas produksi yang dimiliki untuk sekarang ataupun tahun sebelumnya, kemudian berapa jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Ini juga mempengaruhi terkait pembayaran biaya tenaga kerja, kemudian modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan itu berapa, kemudian kebijakan-kebijakan lain seperti pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik itu produksi, pembelian, pemasaran, ataupun administrasi dan juga personalia. Jadi semua itu adalah faktor-faktor internal yang harus dipertimbangkan oleh seorang penyusun gitu ya, dalam menyusun budget itu. Kemudian dari sisi eksternal atau faktor eksternal, kita juga harus melihat keadaan kompetitor dari usaha yang sama dengan perusahaan kita itu, keadaannya itu bagaimana. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk ini juga bisa menjadi salah satu alasan dalam menyusun anggaran. Kemudian tingkat penghasilan masyarakat, karena ini berpengaruh terhadap penjualan produk yang akan kita produksi, begitu. Kemudian kebijakan pemerintah terkait pajak ataupun kebijakan-kebijakan lainnya yang mempengaruhi bisnis kita. Kemudian tingkat pendidikan masyarakat, ini juga dapat mempengaruhi dalam hal pemasaran ya. Kemudian penyebaran penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, ini juga dapat mempengaruhi kemudian perekonomian nasional maupun internasional. Sebetulnya faktor-faktor dalam menyusun budget ini memang berhubungan erat ya dengan manajemen ya, karena manajemen ataupun dalam hal pemasaran itu tujuan mereka untuk memasarkan produk. Jadi kalau produk mereka tidak bisa diproduksi, apalagi tidak bisa dijual, hal itu malah bisa menjadi permasalahan, sehingga perlu dibuat penganggaran terlebih dahulu, begitu. Kemudian ada beberapa manfaat terkait penyusunan dari budget tadi. Yang pertama, terfokus pada pencapaian tujuan bersama. Jadi kita bisa fokus pada tujuan bersama kita itu apa, begitu. Kemudian sebagai alat penilai kelebihan ataupun kekurangan karyawan, karena kita sudah memperkirakan ya dari produksi kita, kemudian ada tenaga kerja kita itu berapa, sehingga hal ini bisa menjadi salah satu alat penghitung, penilai gitu ya, dari kelebihan ataupun kekurangan karyawan yang ada dengan tingkat produksi yang kita miliki gitu. Kemudian yang ketiga terkait menciptakan tanggung jawab
tertentu pada diri karyawan dalam bekerja, karena sudah ada anggarannya, sudah ada ketetapannya, anggarannya sekian, sehingga tentu dapat membuat karyawan itu lebih bertanggung jawab lagi dalam bekerja. Ini sudah ada anggarannya segini, jadi saya harus mencari cara agar anggarannya ini itu bisa tercapai begitu. Kemudian juga dapat yang keempat itu dapat menghindari terjadinya pemborosan pada pembayaran yang tidak perlu, karena sebelum suatu proses produksi ataupun proyek itu sudah dianggarkan sebelumnya, sehingga diharapkan sudah tidak ada hal-hal pemborosan ataupun hal-hal yang dirasa tidak perlu untuk dibeli begitu, sehingga akan mengurangi pemborosan dan juga bisa efisien. Oleh karena itu juga seperti manfaat yang kelima, yaitu dapat memanfaatkan sumber daya seefektif dan seefisien mungkin begitu. Kemudian yang keenam itu juga dapat menjadi sarana motivasi karyawan dalam mencapai anggaran tersebut. Kemudian kenapa bisa sebagai sarana motivasi? Karena anggaran tadi nantinya akan dievaluasi juga apakah anggaran itu apakah hasil realnya itu sudah sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan di awal atau tidak begitu. Kemudian yang ketujuh itu terkait alat pendidikan bagi manajer dan juga para pemimpin yang berkepentingan. Jadi dengan adanya budget di awal dan hasil evaluasi tadi tentu bisa menjadi alat bagi manajer ataupun manajemen dalam menentukan keputusan ke depannya, apakah memang ada hal-hal yang membuat anggaran tersebut tidak tercapai ataukah melebihi ataupun malah kurang, itu nanti akan bisa diselidiki di situ begitu. Kemudian untuk tujuan dibuatnya budget itu yang ada 5. Yang pertama itu terkait untuk menyatakan harapan ataupun sasaran perusahaan secara formal dan jelas, ini terkait tujuan tadi ya. Kemudian yang kedua itu terkait untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak yang berhubungan, jadi tanpa harus berkoar-koar gitu ya, sudah ada udah ada laporan penganggarannya begitu, ini anggarannya sekian, jadi sudah bisa menjadi landasan untuk mengkomunikasikan begitu kepada pihak-pihak yang berkaitan. Kemudian yang ketiga untuk menyediakan rencana secara terperinci mengenai suatu kegiatan atau aktivitas, jelas karena sudah direncanakan ataupun dianggarkan di awal, maka dapat menjadi suatu rencana yang terperinci begitu. Kemudian yang keempat itu terkait mengkoordinasikan cara yang akan ditempuh dalam memaksimalkan sumber daya. Yang kelima itu terkait sebagai alat ukur dalam pengendalian kinerja karyawan ataupun departemen. Kenapa bisa disebut alat ukur? Karena dari budget tadi nantinya akan dievaluasi dari sisi hasilnya ataupun kinerjanya, apakah hasilnya itu sesuai dengan anggaran yang telah dibuat di awal ataukah tidak. Kalaupun tidak, apakah ada masalah di internal perusahaan atau memang kondisi perekonomian yang sedang tidak memungkinkan. Jadi inilah yang menjadi salah satu alat untuk menjadi pengendalian bagi kinerja perusahaan tadi. Kemudian untuk klasifikasinya itu ada beberapa. Untuk yang anggaran berdasarkan jangka waktu itu ada 2, itu dari anggaran jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Kalau yang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Untuk yang anggaran berdasarkan dasar penyusunannya itu ada 2 juga, variable budget dan juga fixed budget ya. Untuk variable itu
berisikan tingkat perubahan biaya sehubungan dengan adanya tingkat perubahan produktivitas perusahaan, di mana pada anggaran variabel ini memang didasarkan pada kapasitas ataupun aktivitas tertentu begitu. Jadi disesuaikan dengan aktivitas perusahaan dan bisa berubah-ubah. Kalau fixed budget itu anggaran tetap, jadi anggaran yang tidak bisa diubah, jadi memang dibuat berdasarkan suatu kapasitas tertentu. Kemudian yang ketiga itu terkait anggaran berdasarkan cara penyusunannya. Itu juga ada dua, anggaran periodik dan juga anggaran kontinu, di mana untuk anggaran periodik itu memang anggaran yang disusun dalam satu periode tertentu dan biasanya disusun setiap akhir periode anggaran. Jadi disusun untuk setiap akhir periode anggaran saja begitu. Kemudian untuk anggaran kontinu itu anggaran yang terus menerus, jadi anggarannya itu memang dibuat secara berkala, dimana tujuannya itu memang berkesinambungan dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Kalau yang periodik tadi memang hanya sesuai kebutuhan saja begitu. Jadi tidak setiap tahun ada begitu, tidak. Jadi hanya secara periodik gitu. Kalau kontinu terus menerus. Kemudian untuk yang keempat itu terkait penyusunan berdasarkan menurut kemampuan menyusun. Itu ada dua juga, anggaran komprehensif dan juga anggaran parsial. Untuk yang komprehensif ini anggaran yang disusun secara komplit ya, terdiri dari berbagai macam anggaran yang dibuat yang lengkap. Jadi anggaran ini merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan juga anggaran keuangan. Untuk yang anggaran parsial itu anggaran yang dibuat hanya untuk anggaran tertentu saja yang dianggap perlu saja begitu. Jadi bisa saja terjadi dikarenakan kekurangan biaya atau data yang tersedia itu tidak lengkap begitu. Kemudian yang selanjutnya itu anggaran menurut bidangnya. Itu juga ada dua, terkait anggaran operasional dan juga anggaran keuangan. Untuk yang operasional itu anggaran yang disusun dari kegiatan operasional perusahaan untuk mengetahui taksiran laba ataupun rugi dari kegiatan operasional yang telah dilakukan begitu. Jadi anggaran operasional ini terdiri dari anggaran penjualan, anggaran beban usaha, biaya-biaya pabrik atau anggaran biaya bahan baku, ada anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead pabrik, dan anggaran laba rugi. Ini nantilah yang akan kita bahas pada semester ini begitu. Kemudian untuk anggaran keuangan itu terkait anggaran yang berisikan tentang taksiran keadaan posisi keuangan. Terdiri dari anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran utang, anggaran neraca begitu. Kemudian yang selanjutnya itu anggaran menurut fungsinya, itu juga ada dua, yaitu appropriation budget dan juga performance budget. Untuk yang pertama itu anggaran apropriasi, itu memang anggaran yang disusun untuk tujuan tertentu dan tidak bisa digunakan untuk tujuan lain. Contohnya itu seperti anggaran riset dan juga development, atau anggaran untuk menjual barang tertentu. Kemudian yang performance budget itu anggaran yang memang dibuat berdasarkan fungsi kegiatan atau bagian atau departemen yang dilakukan dalam perusahaan.
Jadi tujuan dibuatnya anggaran itu untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan dari masing-masing bagian atau departemen ataupun aktivitas atau kegiatan suatu perusahaan itu sudah over atau belum. Seperti anggaran biaya yang dibuat oleh masing-masing divisi departemen agar tidak over. Kemudian yang selanjutnya itu terkait anggaran berdasarkan fleksibilitas. Itu ada dua juga. Yang pertama itu terkait anggaran statis. Ini sebetulnya hampir sama dengan fixed budget tadi, di mana anggaran ini dibuat untuk periode waktu tertentu dengan volume yang sudah ditentukan atau tetap. Jadi berdasarkan volume tersebut disusun anggaran pendapatan, pengeluaran, dan juga biaya-biaya. Kemudian yang kedua itu anggaran luwes atau kontinu, merupakan anggaran yang dibuat untuk periode tertentu dan berdasarkan volume yang tidak tetap. Jadi nanti akan dilakukan penilaian kembali begitu. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau ingin bertanya bisa langsung chat di kolom, bisa ketik di kolom chat ya, ataupun bisa ketik di kolom chat YouTube ataupun di Siakat. Kalaupun tidak saya jawab langsung, mungkin nanti akan saya jawab di kolom chat juga begitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada sistem penganggaran. Ini ada 5. Yang pertama itu tradisional budgeting system, jadi tidak menggunakan pemikiran dan juga analisa. Penyusunannya didasarkan pada kebutuhan. Dalam penyusunan anggarannya itu memang tidak menggunakan pemikiran dan juga analisis terkait rangkaian kegiatan. Kemudian untuk penyusunannya itu juga lebih menekankan pada kebutuhan untuk pengeluaran atau belanja saja, di mana sistemnya ini memang pertanggungjawabannya hanya cukup dengan menggunakan kwitansi pengeluaran saja tanpa perlu diteliti apakah dana yang dipergunakan itu efisien atau tidak. Contohnya itu seperti perusahaan hanya memberikan besaran jatah tertentu pada masing-masing departemen atau divisi, lalu departemen atau divisi tersebut secara bebas mempergunakan besaran jatah tersebut dengan memberikan bukti kwitansi saja. Yang penting penekanannya bagi perusahaan adalah hasil kerja dan juga departemen ataupun divisi tersebut bisa tercapai begitu. Kemudian pada sistem anggaran tradisional ini memang semata-mata hanya sebagai alat legitimasi saja. Karena itu timbul beberapa kritikan juga terhadap sistem tradisional ini. Di antaranya adalah seringnya terjadi pemborosan dan juga kritikan lain bahwa anggaran tradisional ini tidak membuat orang bisa berprestasi dengan pola hemat begitu. Jadi dianggap tidak efektif dalam membuat keputusan ekonomi. Kemudian sistem yang selanjutnya itu terkait performance budgeting system. Jadi sistem penyusunan anggaran ini memang tidak hanya didasari kepada apa yang dibelanjakan, tetapi juga didasari pada rencana-rencana tertentu dan juga harus dilakukan secara efektif dan efisien.
Jadi perlu adanya pemikiran terlebih dahulu mengenai rencana kegiatan yang akan dicapai itu apa begitu. Kemudian proyek apa yang akan dikerjakan dan bagaimana pengelolaan dari biaya tersebut agar bisa digunakan secara efektif dan juga efisien. Untuk tolak ukur dari keberhasilan sistem anggaran ini adalah kinerja, dianggap berprestasi jika beban kerjanya itu dapat menggunakan dana secara efisien begitu. Kemudian yang ketiga terkait programming planning budgeting system atau PPB system, itu merupakan suatu sistem penyusunan anggaran yang penekanannya pada pemrograman, perencanaan penganggaran sistem. Dengan menyusun suatu rencana dan juga program, rencana tadi disusun sesuai dengan tujuan yang memang diinginkan, lalu menyusun program pelaksanaan dari rencana tadi. Kemudian dilakukan pengawasan sebelum pelaksanaan kegiatan sampai selesai pelaksanaan rencana dan juga program. Jadi sistem penganggaran ini mampu memberikan kontribusi untuk pencapaian efisiensi dalam alokasi sumber daya yang terbatas, sehingga benar-benar dapat dialokasikan sedemikian rupa pada tujuan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat itu Zero Based Budgeting System atau ZBB System, yaitu penganggaran berbasis nol. Merupakan sistem penganggaran yang mengasumsikan bahwa kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan itu dianggap berdiri sendiri. Jadi tidak ada kaitan antara anggaran tahun lalu dengan sekarang begitu. Jadi semua kegiatan perusahaan atau pengeluaran manajemen itu dimulai dari anggaran nol. Kemudian yang terakhir itu terkait incremental budgeting system atau sistem penganggaran incremental, di mana sistem penganggaran ini menggunakan dasar tahun sebelumnya sebagai titik awal untuk dapat menciptakan anggaran baru. Dalam hal ini memang anggaran sebelumnya itu berfungsi sebagai landasan bagi penganggaran tahun selanjutnya, di mana akan ada terjadi penyesuaian besaran anggaran atau dengan kata lain kemungkinan terjadi penambahan anggaran, dan bisa juga terjadi pengurangan besaran anggaran pada periode sebelumnya. Ini juga karena adanya penyesuaian. Kemudian yang selanjutnya itu terkait keuntungan dalam menyusun anggaran. Itu ada yang ini typo ya, maaf. Jadi rencana itu dapat diproyeksikan dengan hasil. Kemudian yang kedua, menjadi pedoman kerja dalam memperoleh hasil sebagai sarana koordinasi antar bagian. Kemudian bisa menjadi sumber tanggung jawab dan juga partisipasi aktif seluruh karyawan. Kemudian juga dapat mengetahui wewenang dan juga tanggung jawab semua level manajer. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama itu terkait estimasi yang dipakai itu belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian perlu adjustment secara kontinu jika terjadi perubahan secara tiba-tiba. Kemudian ada anggaran yang mengandung unsur uncertainty atau ketidakpastian karena anggaran disusun berdasarkan asumsi. Yang keempat itu diperlukan waktu, uang, dan juga tenaga yang tidak sedikit untuk menyusun budgeting secara lengkap. Kemudian yang kelima terkait anggaran itu dipandang sebagai pressure manajerial, sehingga bisa membuat karyawan itu mungkin frustasi, stres, dan malah menjadi anggaran itu tidak efektif. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan.
Baik, kalau belum ada yang ditanyakan ataupun nanti ada yang ditanyakan, bisa langsung bisa langsung ketikkan pertanyaan di kolom chat YouTube ataupun di Siakat. Nanti akan tetap saya jawab, begitu ya. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir atau menonton video ini, mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir, begitu ya, di pertemuan pertama di bulan puasa. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ya di kolom chat. Kita akhiri saja perkuliahan pada malam hari ini karena kita masih ada kegiatan selanjutnya ya. Jadi teman-teman bisa melanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.